Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Widya Stuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Oktaviani dan rekan kelompok saya ada Ratna Chandra Listiana, Imam Lutfi Syauki, dan Siti Aisyah. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi ringkasan dan resensi. Oke, mari kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Tindakan meringkas ini bisa dilakukan terhadap berbagai jenis teks, seperti pada novel dan ringkasan bab sebuah buku. Hal-hal yang harus dilakukan dalam ringkas: 1. Membaca naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Mengadakan reproduksi. Nah, mengadakan reproduksi ini maksudnya setelah kita membaca naskah asli dan mencatat poin-poin pentingnya, lalu kita tulis ulang dalam sebuah kalimat atau paragraf yang lebih ringkas. Agar ringkasan baik, cara meringkas yang dapat dilakukan penulis adalah menghilangkan segala macam hiasan. Yang dimaksud hiasan di sini dapat berupa ilustrasi atau contoh, keindahan gaya bahasa, dan penjelasan yang terperinci. Sebuah ringkasan juga memiliki kriteria, yaitu 1. Penulis harus mempertahankan cara pandang penulis asli. Tidak boleh diubah. Yang kedua, penulis harus bersifat netral. Tidak memasukkan pikiran, ide, maupun opini pribadi ke dalam ringkasan tersebut. Dan yang ketiga, ringkasan yang dibuat harus mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya asli si pembuat ringkasan. Kemudian materi selanjutnya adalah abstrak. Abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Abstrak terkait dengan aturan penulisan ilmiah. Abstrak biasanya ditampilkan di bagian awal sebagai informasi singkat dan general mengenai isi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam sebuah abstrak terdapat hal-hal berikut. Pertama, latar belakang atau alasan topik yang dipilih. Kedua, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Keempat, keluaran atau simpulan atas penelitian. Abstrak biasanya dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa general dan bahasa ibu tempat laporan penelitian ataupun karya ilmiah tersebut dibuat. Lalu, ada fungsi dari abstrak, yakni memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Panjang pendeknya sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Jenis-jenis abstrak. Yang pertama ada abstrak informatif, yaitu dokumen yang begitu penting, umum, informasinya kualitatif dan kuantitatif. Abstrak ini lebih panjang dari abstrak yang lain karena dibuat sebaik mungkin tetapi tidak mengubah isi dari penulisan aslinya. Yang kedua, abstrak indikasi, yaitu menjelaskan isi sebuah penulisan atau dokumen dengan menggunakan pernyataan yang umum dan tidak disertakan data kuantitatif atau informasi yang detail. Hasilnya berupa dokumen proceeding, dokumen diskusi, dan esai. Materi yang berikutnya adalah sintesis. Sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Adapun sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat sintesis. Di antaranya, 1. Penulis harus bersikap objektif dan kritis. 2. Bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. 3. Sudut pandang penulis harus tajam.
4. Penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dan sumber lainnya. 5. Penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Dan materi yang terakhir adalah resensi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda yaitu resenti, dan bahasa Latin recension, recensor, atau juga revider, yang artinya menulis kembali. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dinilai dapat berupa buku atau karya seni, film, dan drama. Tujuan dari resensi sendiri adalah memberikan informasi kepada calon pembaca untuk menjawab pertanyaan yang biasanya muncul tentang buku atau karya yang baru terbit, serta menjadi bahan pertimbangan apakah buku atau karya tersebut layak mendapatkan reaksi yang baik dari masyarakat atau tidak. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.